Seperti itu. Makanya tadi waktu Instagram ya? Iya, makanya tadi waktu off air kan saya sempat bilang kalau kami tuh bukan branding untuk jualan maggot gitu, tapi kami tuh branding untuk waste management company. Atau bahasa simpel gini, untuk bisa punya duit 1M paling cepat, kalau paling lebih cepat sampai itu sebagai apa? Kalau menurut saya sih bisnis, Pak. Iya. Karena memang ya udah seperti itu gitu. Papa yang lain berangkat kerja ya saya masih bisa di rumah gitu, masih bisa main sama anak. Saya mikirnya cuma itu aja sih. Simpel itu ya. Karena dengan kongsi itu pertama kalau yang zaman sekarang bilang kolaborasi kan. Iya. Yang sampai ngerasain sendiri. Pasti. Selain betul konsekuensinya secara keuntungan bisa berbagi, tapi kan selama keuntungan besar kan berbagi juga dapat lumayan juga. Iya, terus kemungkinan untuk berhasilnya juga lebih besar. Lebih besar karena pasti. Ada empoweringnya bareng-bareng. Gitu. Kekuatannya bareng. Satu mungkin dia punya kenalan lebih banyak, ada yang ini modal jadi lebih. Iya kan lebih kuat jadi. Lebih kuat ya betul bahasanya benar. Ini pengusaha itu benar ya. Di HI saya mau belajar itu juga. Iya. Jadi ya apa zaman kalian ya, zaman muda ini kolaborasi ya. Betul. Kenapa lirik sana? Langsung aja aku udah mancing mulai nih. Ngeprank. Oh, udah mulai berarti. Siap. Saya kadang jarang ini perkenalkan sama Victorian. Jadi biar para Victorian tahu kali ini kita podcast ya, dengan pengusaha muda. Saya juga baru kenal lagi nih di sini ya. Mas Hafiz. Angkatan tahun berapa dulu kuliah ya? Saya 2018. 2018. Iya. Muda banget. Berarti saya umur berapa? 22, Mas. 23 sekarang. Oh, 23. Iya. Ini Mas Hafiz 23 sudah jadi pengusaha, dan para Victorian saya yakin di yang menonton ini juga banyak pengusaha. Ini kita belajar, nggak muda, nggak tua, pasti kita banyak ambil hikmah, ambil pembelajaran, karena pasti ada hal yang bisa kita insight buat kita masing-masing. Saya terutama dan teman-teman Victoria. Sharing dong sama kita, Mas Hafiz. Saat ini lagi bisnis apa nih? Sekarang sih yang lagi digelutin itu maggot itu tadi, Pak. Ya, tadi kita ngomong di belakang. Jadi maggot, saya juga baru tahu maggot itu secara bahasa artinya belatung. Benar-benar belatung. Jadi nanti judulnya, tagline-nya apa namanya? Thumbnailnya pengusaha belatung. Iya benar. Ya tapi kan kebanyakan orang tuh memang masih mungkin di Malang ya mungkin Pak. Dan gak juga di Malang sih, sebetulnya di Indonesia ini tuh memang masih menganggap tuh belatung tuh sama aja. Belatung itu bawa penyakit. Tapi ternyata itu tergantung jenisnya juga ternyata. Iya. Saya pun juga awalnya geli juga gitu. Iya. Dulu waktu awal-awal itu juga geli, cuman lama-lama ya terbiasa sendiri gitu. Karena memang pas kita melihat sendiri potensinya gitu, secara bisnis gitu, ini tuh bisa sebetulnya. Tapi memang dalam artian itu butuh effort yang lebih besar memang kalau untuk maggot ini, karena jatuhnya terutama di Malang sendiri ini masyarakatnya itu bukan berarti belum mengenal, tapi mengenalnya dengan artian yang negatif dulu gitu, kayak berarti wah ini bawa penyakit nih, wah ini belatung yang ada di sampah itu, padahal nggak semuanya gitu. Dan emang belatung dari mana? Belatung itu kan produksi ini. Memang dia makannya memang sampah memang Pak. Memang sampah organik dia. Iya. Kalau sampah selain organik juga memang bisa. Oh, dia nggak bisa Pak. Hah? Nggak bisa dia. Jadi kalau misalkan kami sampah-sampah yang di tempat sampah gitu, dia bisa makan. Dia bisa. Oh bisa? Bisa. Cuman pengecualiannya itu sampah plastik. Lah, maksudnya sampah organik maksudnya gimana? Sampah organik tuh kayak buah, sayur, terus itu dia bisa. Bisa. Kalau sampah nggak organik maksudnya kayak apa? Kayak sisa makanan. Sisa makanan itu masih bisa organik juga Pak. Cuman mungkin seperti ini kayak tutup botol atau botol tadi nggak bisa. Gitu maksudnya, plastik atau apa? Iya. Tapi iya paham. Makanan busuk, roti. Makanan busuk semakin baik malah. Iya. Semakin busuk semakin baik karena dia akan semakin lembut gitu Pak buat mereka. Sampai kepikiran jadi pengusaha belatung gimana ceritanya? Dulu dari awal F&B itu Pak. Oh sebelumnya kan usaha F&B. Terus
kena pandemi itu kan penjualan kan naik turun gitu. Kita mundur dulu nih ya sebelum bicara Iya, ini. itu Awal usaha lulus pada saat kuliah atau pada saat lulus kuliah? sebetulnya saya dari SD pun juga udah usaha sendiri sih Pak. Dari Cerita SD. dong, apa usahanya? Ya dulu jualin majalah sih sebetulnya. Maaf. Iya. Orang tua nggak ngasih jajan. Ngasih, cuman memang dulu tuh sekolah Memang saya pingin usaha, tidak orang kadang pingin usaha tidak harus karena tidak ada uang jajan gitu. ya bukan karena uang Tidak jajan harus sih kan? sebetulnya. Iya Iya. kan, Bu, ya? Dulu Maksudnya tuh karena apa ya? Dulu waktu SD kan juga dulu tuh rame mainan Beyblade itu Pak, yang gasing. Ya itu main kayak Area-area gasing besi gitu seperti Gansing? itu. Iya. Oh iya tahu. Iya tahu. seperti itu. Terus tapi Oh, zaman mereka kalian ini ada ya? ada zamanku waktu tahun 2008 Ini 2009 itu. Mas Hafiz asli dari Bekasi. Bekasi. Iya. Bekasi ada main gansir gitu ya? Ada. Cuman itu yang modern sih memang, Pak. Yang modern. Iya. Coba lihat. Iya. Gansir modern kayak apa sih? Aku jadi penasaran. Iya. Zamanku yo tali kan sama juga. Iya, sama sebetulnya konsepnya. Iya. Nah, terus Cuma dibuat nyala-nyala ya dari plastik ya apa dari besi? dia Ada dari besi, lampunya. ada yang ada lampunya, ada yang apa ya? Kalau kami dulu zaman dulu pakai kayu kalau nggak salah ya. Yang Iya. Model gansir tapi bahannya dari kayu. Yang kalau nggak salah. ujungnya pakai paku. Paku. Dulu saya juga main itu soalnya waktu kecil. Nah, itu Terus? apa namanya? Saya dulu kan nggak punya karena memang harganya cukup mahal pada saat itu. Apa ibaratnya bahasa kasarnya untuk anak SD tuh tidak. Nah, kayak gini. Oh, ini maksudnya bilang modern. Iya. Ya seperti inilah Pak kira-kira. Iya. Itu harganya tuh untuk anak SD tuh tidak terjangkau ibaratnya. Kenapa? Emang harga berapa? Dulu itu sekitar 100 ribuan. Oh, Sedangkan uang saku anak-anak SD zaman 5.000 dulu iya 2.000, 5.000 gitu. Iya. Terus apa sih namanya? Dulu tuh juga mamaku itu jualan majalah kayak majalah Hidayah gitu. Bapak? Kalau ayah saya juga pengusaha. Usaha apa? Usaha ya Macam-macam. juga. juga? Enggak sih gitu. Apa Terus lebih Mama jual majalah maksudnya gimana? Punya punya tempat untuk jual majalah atau di rumah? jadi di yayasan sekolah saya itu mama saya ini kerja sebagai guru juga. Oh, Tapi di SMP. Mama guru di SMP. Guru di SMP waktu itu saya masih SD terus kayak apa namanya? Ada majalah itu terus kayak Mas jualin deh gitu di sekolah ke guru-guru gitu. Jadi kayak waktu itu harga 9.000 aku jual 10.000, aku ngambil 1.000-nya tuh aku kumpulin terus beli arenanya Pak. Beli arenanya Beyblade tadi. Oh, ada arenanya ya? Ada arenanya jadi kayak melingkar gitu. Melingkar gitu. Iya. Beli itu terus apa namanya saya bawa ke sekolah ya dulu kan memang nggak boleh bawa mainan juga jadi ya diam-diam gitu bawa. Cuman sekali seret gitu 500. Oh, Iya. jadi Mas Hafiznya dengan beli arena suruh mereka bermain di arena itu. Iya, Kalau tapi mereka bermain satu itu sekali begini sekali 500. itu 500 bayar di udah mikir bisnis ya memang ya. Iya itu tapi itu cuma sebentar sih Pak memang karena disita sama Tapi guru. di situ kan akhirnya sudah punya tim bisnisnya sudah mulai muncul ya. Iya, karena dulu mikirnya ya apa ya? Memang uang saku kan cuma segitu gitu. Cuman kadang-kadang kan apa ya? Pasti kan ada juga perbedaan background tiap anak itu pasti ada gitu. Ada yang mungkin dia lebih berada. Iya, seperti itu. Terus kalau kita lihat gini, wih keren ya gitu. Mungkin kalau yang belum bisa kan pasti ngeliatin, ih apa ini kok keren ya gitu. Kayak pengen punya juga gitu. Tapi dulu tuh kepikirannya beli arenanya aja lah ibaratnya gitu. Pintar. Tapi akhirnya menguntungkan juga kan? Iya. Walaupun cuma sebentar. Iya. Iya. Jadi mendorong itu pertama karena situasi pingin dapat duit lebih. Yang kedua mungkin karena ini ya orang tuanya walaupun ibu mama guru didukung juga situasi keluarga semuanya berbisnis ya walaupun skalanya gimana tapi punya sifat bisnis ya dari awal orang tua atau gimana? Sebetulnya orang tua saya itu nggak pernah ngajarin secara langsung pada waktu itu. Iya. Pada waktu itu nggak pernah secara langsung. Cuman memang apa ya mungkin secara nggak langsung. Secara environmentnya, situasinya membuat secara tidak langsung dengan kita melihat gitu ya. Soalnya mungkin secara tidak langsung juga orang tua saya itu ngajarin juga Pak. Jadi kayak misalkan anak-anak SD dulu uang sakunya 5.000 saya dikasih 2.000 gitu. Iya. Nah, ini kita suruh fight sendiri. Iya. Sebenarnya nggak selalu 2.000 sih, tapi lebih ke arah tuh karena sekolahku dulu tuh juga
bisa dikatakan sekolah yang terpandang juga. Jadi yang sekolah di sana tuh juga rata-rata tuh ya kalau nggak anak pejabat, anak pengusaha itu ya seperti itu gitu Pak di Bekasi. Tuh jadi pas kami pas lihat mainan-mainan yang fancy gitu juga ngeliatnya, wih apa Di SMP nih, gitu. juga di SMP juga usaha sempat juga. Kalau SMP saya enggak sih Pak. Ya, Saya SMA tetap sekolah biasa. SMA dulu atlet. saya dengar dari Atlet terus atlet juga jadi paskibraka juga. Kok bisa muncul jadi atlet dari mana? Jadi dulu tuh waktu SMP saya kan futsal. Terus apa sih namanya, awalnya jadi posisi striker gitu, cuman ternyata kurang bagus. Karena berpotensi matahin kaki orang. Iya, terus Jadi kalau mungkin bahasanya orang Bekasi itu geradakan. geradakan. Iya, oke. jadi wah gitu iya. heboh gitu. Nah, Terus akhirnya saya jadi kiper. Terus waktu SMA saya mau coba lebih serius lagi main futsal, ternyata kayaknya kurang cocok deh gitu. Lama-lama makin dikejar tuh kayaknya makin susah. Terus juga kan persaingannya apa ya, banyak banget juga gitu Pak. Terus apa sih sempat namanya, masuk di SB apa namanya? SSB gitu. SSB. Semacam SSB gitu enggak. Enggak, Tapi oke. dulu kayak ekskur sekolah. Oke. Terus waktu SMA tuh kayak mau coba nyari ekskur lain gitu yang pengennya tuh yang beda dari yang lain aja Dari gitu. yang lain. Iya, terus Akhirnya dulu sempat main balap juga, balap motor trail. Oh. Tapi yang legal. Yang legal. Bukan di sekolah tapi kan, bukan Bukan di sekolah. ekstrakurikuler Iya, tapi yang ngajarin guru sekolah. Oh. Iya. Soalnya memang guru sekolahnya ini punya hobi main motor trail, terus aku diajak ikut terus. Motor trail ya. Iya. Oh, berarti Off-road itu off-road ya, yang lompat-lompat itu. Iya, itu Terus? dulu sebentar. Terus apa namanya, pas lihat ada eskur panahan, wah apa nih, coba gitu. Oh, di sekolah ada eskur panahan. Ada juga. Dulu ada panahan, ada dayung, ada Dayung latihan di mana Dayung? Emang Bekasi ada? namanya Kalimalang ada. Oh, Iya. Kalimalang ya. Iya, dulu di Jakarta sana. itu ya, Cuman Kalimalang. menurut info yang saya dapat waktu itu tuh ekskur yang dayung ini nggak jalan. Tidak jadi dijalankan gitu. Soalnya waktu itu yang mau jalanin ada apa gitu, saya kurang paham. Akhirnya juga. ke panahan. Panahan. Terus hari pertama latihan itu ya seperti layaknya orang yang belum pernah mengerti bagaimana. Terus pas udah ini, seru ya ternyata gini. Terus minggu depannya itu beli busur di Bandung. Beli sendiri? Beli sendiri. Waktu itu soalnya juga yang di Bandung ini pelatihnya itu sertifikasinya udah internasional. Mahal ya? Iya. Iya. Orang tua akhirnya. Iya. Jadi memang alhamdulillah dulu disupport. Iya. Terus apa sih namanya, memang nggak bisa dipungkiri sih Pak kalau Busur, tapi ininya panahnya dari sekolah. Oh enggak, dulu saya beli juga? sendiri, iya. Mahal dong itu. Jadi sebetulnya busur itu tuh sebetulnya bersifat personal. Jadi misalkan busur itu dihitungnya tuh dari tinggi orangnya. Bentar, busur itu kan ini kan yang Busur tuh yang buat ditarik. Oh, itu namanya. Yang buat ditarik gini. Sorry Victoria. Iya. Busur itu yang ditarik. Iya. Terus yang Itu anak panah. astaga. Berarti memang saya yang salah. Aduh, tawa ini semua ini. Edit apa gimana ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Busur, beli busur itu sendiri sama anak panahnya Iya. juga otomatis ya. Soalnya memang personal Pak. Personal karena sesuai dengan Apa panjang proporsi tangan, badan. proporsi badan. Betul. Soalnya saya pernah buktikan sendiri gitu. Ketemu orang yang tingginya sama persis sama saya, itu saya pegang busurnya, saya coba, itu nggak bisa. Belum tentu. Oh. Nggak bisa. Oh, berarti lebih jago, maaf ya, lebih jago yang orang zaman dulu yang panahnya standar. Yang atau memang film aja yang panahnya biasa dari kayu busurnya. Itu memang ada kategorinya Pak. Memang ada kategorinya. Ada, kalau di kami itu ada ini yang biasa itu ada standar nasional, terus ada recurve, ada juga compound. Compound tuh yang ada katrolnya itu Pak. Iya. Yang biasa buat dipakai berburu di film-film Iya, berburu iya. itu. Iya. Aku pernah kalau nggak salah di kebun binatang pernah main kebun binatang di mana ya? Yang pokoknya tempat wisata. Kalau nggak di Batu atau yang di Pasuruan sini. Yang di Prigen ini berarti Pak. Iya, ada benar ya? Iya, Taman itu Safari itu. ada tempat ada panahnya, ada satu tempat wisata yang panah. Jadi kita mana? Itu enggak dari kayu. Salah terus sih, enggak letoy. Iya. Memang gitu. Jadi memang busur tuh apa ya? Memang
dulu tuh dilatihnya tuh kita harus bisa benar-benar melekat dengan busur itu, busur ini. Itu olahraga salah satu olahraganya kesukaannya Rasul kan. Iya, dan itu juga apa ya? Dulu tuh seneng panahan itu karena memang bisa dikatakan panahan itu olahraga yang jujur gitu. Benar-benar tergantung kemampuan kita aja gitu. Oh, Iya. faktor full skill ya. Iya, full skill sebetulnya. Karena sebagus-bagusnya alat yang kita punya, semahal-mahalnya alat yang kita punya, kalau kita nggak punya teknik yang memadai itu nggak akan bisa. Biliar juga full skill dong. Betul. Jadi apa ya, feelingnya juga main, terus juga memang aku bisa katakan panahan itu olahraga yang eksak, harus benar-benar dihitung. Oh, eksak ya hitung. Iya, kalau itu harus ngitung. Harus benar ngitung. Iya. Biliar juga bisa eksak ya pukulan bolanya. Iya. Tapi dari panahan itu sampai di tingkat apa? Dulu saya masuk ke Pelacap Kota Bekasi juga. Menjadi seorang Victorian pernah tertinggi di level apa? Dulu juara berapa? Paling pernah di dan tingkat apa? Wah, saya sampai lupa. Saya sampai lupa. Jadi memang alhamdulillah sih memang sudah. Tapi pernah masuk banyak. Di Porda ya? Iya, waktu itu tanding apa ya? Di Tasikmalaya waktu itu tanding apa ya? Kayak semacam antar kabupaten di Provinsi Jawa Barat atau antar provinsi? Antar kabupaten waktu itu, iya. Jadi antar kabupaten kota semuanya dikumpulin jadi satu, diadu. Ya, seperti itu. Itu juga wah, itu sampai lulus SMA. Sampai sebetulnya saya baru benar-benar pensiun dari profesional atlet itu baru tahun kemarin. Oh, berarti masih kuliah dong, sudah ikut masih jadi panahan. Iya. Di Brawijaya? Iya. Wakilin Brawijaya pun juga saya pernah. Menang waktu itu 2 kali. Perwakilan kampus? Iya. Antar kampus lombanya? Nasional. Oh iya, antar kampus nasional? Oh enggak, nasional aja. Nasional aja, iya. Jadi tidak yang antar kampus. Bukan memang Pornas berarti? PON? Bukan. Nasional ini maksudnya khusus dia umum gitu, Pak. Oh, iya. Umum. Jadi siapapun itu bisa ikut tingkat gitu, umum nasional. Tapi bukan dari bukan PON ya. Tapi teman-temanku yang atlet PON itu juga ikut di sana. Iya. Berarti ini bukan kegiatan PON ya, tapi ini bukan kegiatan umum untuk kalangan umum. Iya. Skala nasional. Seperti itu. Wow. Nah, kemudian berjalannya mulai berbisnis. Mulai bisnis itu awalnya tuh dulu tahun berapa ya? 2000, waktu awal kuliah itu pernah. 2019 itu buka angkringan. Oh, angkringan? Iya. Angkringan Jogja? Iya, buka angkringan di Jogja. Di Jogja. Angkringan Jogja di Dau. Di dekat UMM. Dekat Universitas Muhammadiyah Malang sana itu. Model angkringan kaki lima gitu ya. Sendirian? Rame-rame kongsian juga. Iya, kongsian juga. Yang jaga siapa? Yang jaga itu juga gantian. Terus apa sih namanya? Berjalan sekitar 4 bulanan gitu, terus apa namanya? Berhenti akhirnya. Biasa pecah kongsi. Karena mungkin apa ya? Aku melihatnya sebetulnya timnya bagus, tapi menurutku ini terlalu banyak orangnya. Oh iya. Kebanyakan juga nggak bagus. Iya, terlalu banyak kepala gitu. Sedangkan benar. Semakin kesini saya paham kalau misalkan dalam usaha itu harus ada yang iron fist gitu. Gak bisa kalau demokrasi itu gak bisa sebenarnya. Oh iya, tuh dengar tuh. Ada keputusan yang tegas ya. Iya, gak bisa sebenarnya kalau terlalu kalau harus nunggu A B C D E F G itu nggak jalan-jalan ya. Iya betul. Iya Bang. Harus ada yang benar-benar tegas sendiri. Juga benar nih. Harus ada di momen tertentu, memang harus nggak ada demokrasi. Dalam tanda kutip betul. Langsung harus ambil keputusan cepat. Iya. Siapapun itu harus bisa. Action, harus ada yang jadi komando saat itu. Betul. Terus lanjut lagi jualan Indomie di kafe teman juga pernah. Jadi kafenya ini sebetulnya kafenya tuh ramai. Kuliah masih di handle sama orang tua atau sejak bisnis mulai sendiri? Dulu sih sempat sendiri, tapi pas waktu tetap iya sih sebetulnya kayak minta aja sih. Juga tanggung jawab juga kan sebagai orang tua. Memang apa sih namanya sebetulnya juga masih disupport juga sih, kayak bahasanya mungkin ya nggak minta pun juga dikasih. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya. Terus setelah itu usaha 4 bulan kemudian berhenti di angkringan, mulai lagi bisnis itu akhir 2019. Jadi mungkin vakum sekitar 2 bulan 3 bulan gitu. Terus masih kuliah ya? Masih kuliah dan itu. Jadi atlet tetap? Masih jadi atlet juga, iya. Sibuk juga itu? Iya, malah waktu itu
saya beli gerobak baru bahan stainless tinggi sekitar 210 cm kalau nggak salah, itu bikin sendiri. Itu apa namanya, itu pas baru kepikiran mau buka bisnis lagi tuh pas baru pulang abis tanding. Jadi abis tanding bisa buka usaha lagi ya gitu beratnya. Soalnya waktu itu ngelihat teman itu punya kafe tapi spesialisasinya minuman. Kayak kopi, susu gitu. Tapi nggak ada makanannya. Terus kayak, Mas, kalau aku buka makanan di sini boleh nggak? Gitu. Oh, berarti kopi susu jadi kayak warkop aja ya, warung kopi. Iya betul Pak. Soalnya sebetulnya kaki lima juga atau di tempat ada ruang ada tempat warung gitu. Ada tempat warung kayak gitu. Jadi memang kafenya ini tuh dia itu memang unik sih memang Pak. Jadi kayak di mana? Di daerah Sigura-gura, daerah Sigura-gura tuh ITN iya, situ. daerah ITN masih ke sana lagi, arah ke UIN itu Pak. Oke, belakangnya UIN berarti ya. Iya, hitungannya belakang UIN betul Pak. Itu kafenya itu uniknya tuh jam berapapun tuh ada yang datang. Iya. Jam berapapun tuh ada. 24 jam. Iya, sebetulnya sih memang sekuatnya yang buka aja sih sebetulnya. Iya sih, emang di daerah situ rame mulu ya mahasiswa. Saya ingat zaman saya dulu sih. Kalau lagi jam 12 malam lapar ya keluar aja pingin cari makan. Iya. Gitu ya. Itu terus pun akhirnya sedianya apa? Warmindo gitu. Dulu tuh mie goreng gitu. Cuman yang menu spesialnya itu Indomie sesuai gambar. Mie sesuai gambar kemasan. Oh. Iya, jadi ada ayamnya, ada telurnya dan lain-lain gitu. Oh. Iya. Itu dulu bikin kayak gitu juga. Sampai sendiri atau ada orang staff? Ada staff dulu waktu itu 2 orang. Itu mereka itu dulu malah pernah sampai komplain. Mereka mau pulang jam 2 pagi tuh ada yang beli. Ada yang baru datang terus mesen gitu kayak aduh, mau ditolak juga sayang gitu. Iya. Soalnya tapi secara laku lumayan waktu itu. Lakunya rame. Iya, soalnya memang secara notabene kan yang satu minuman, satunya makanan gitu. Iya. Terus juga memang sudah kenal cukup lama juga gitu. Terus memang kafenya ini tuh setiap minggu tuh bisa ada acara dari kampus-kampus gitu Pak. Jadi kayak acara mungkin kayak turnamen game online gitu, nanti diadakannya di sana gitu. Oh, di tempat kafenya? Iya, jadi memang rame pasti setiap minggu. Karena murah juga ya. Iya, dan memang tempatnya luas sih Pak. Oh, luas? Luas. Parkiran juga luas. Parkirannya luas, tempatnya itu kan luas. jalannya agak sempit kan belakang UIN itu. Iya, memang dia tempatnya di dalam gitu. Oh, masuk ya? Iya, betul. Memang enak sih sebetulnya untuk nongkrong. Iya. Terus sampai sekarang? Sampai kalau sekarang sih kafenya sudah nggak jalan lagi kan. Kenapa? Memang apa namanya? Ya pandemi itu Pak. Pokoknya waktu pandemi itu langsung banyak yang hancur memang. Iya. Dan tidak mau coba lagi setelah after pandemi ini? Saya masih melihat situasi kondisi dulu ya. Akhirnya muncullah usaha. Setelah vakum pandemi, setelah pandemi ini muncullah seblak. Seblak dulu. Iya, jadi seblak ini tuh pakai gerobak yang awalnya Indomie ini. Saya alih fungsikan. Terus diwarnai ulang, siapa yang produksi seblaknya? Yang buatin apa seblaknya? Siapa? Yang buat resep itu kita bareng-bareng. Cuman mungkin kebetulan karena aku yang lebih dekat ke arah sana kan, karena teman-temanku ini kan memang orang Jakarta, Jawa Tengah Jawa Barat ya. Jadi yang kebetulan dari Jawa Barat itu kan aku gitu, terus kayak kayaknya yang enak gini deh, terus sampai bawa sampel nih cobain. Ayo kita ibaratnya reverse engineer resepnya gitu. Terus akhirnya ketemu lah gitu. Terus masih jalan? Sampai sekarang masih jalan. Oh, masih jalan sebelah? Masih jalan, tapi saya udah nggak di sana lagi. Oh, sudah nggak ikut kongsian situ lagi. Ikut kongsian lagi. Rombongnya masih ada di sana. Punyanya sendiri udah dipakai mereka. Sudah dipakai mereka. Saya ini aja gitu. Lepas dibuat mereka jual mungkin ya. Setelah itu keluar muncul bisnis ini tadi belatung itu. Belatung. Itu semenjak dari seblak itu awalnya. Gimana? Karena kepikiran apa sih namanya? Dulu itu juga waktu di stand kami jualan seblak itu kami numpang di depan ruko depan ruko depot makan gitu Pak. Jadi Sigura-gura juga ya? Di Blimbing. Depan pasar Blimbing ada Bank BCA itu Pak, masuk ke dalam. Oke. Iya, daerah-daerah sana itu. Oh iya ABM situ ya. Iya, dekat-dekat ABM itu apa namanya? Pasti kan setiap sore kan sisa-sisa masakan itu dibuang gitu Pak. Pas dibuang ini ngeliat kayak
Dulu sih memang awalnya juga risih karena kan bau gitu Pak. Hmm. Terus kayak apa namanya, ngobrol sama teman-teman, kan kadang-kadang suka ada teman-teman yang datang ke tempat kami juga ngobrol-ngobrol. Terus kebetulan saya waktu itu sudah ada kepikirannya tuh, ini gimana ya caranya nih F&B supaya bisa sustain, bisa survive di pandemi begini loh, ibaratnya yang apa ya, yang revenue-nya naik turun gitu misalkan seperti itu. Terus kepikiran ini kan produk. Waktu itu saya mikir itu tuh sambil ngupasin ceker ayam. Saya ngupasin ceker ayam, terus kayak mikirnya daripada jual produk ayam, kenapa nggak jual ayamnya aja gitu. Terus soalnya kan pasti orang butuh gitu Pak. Orang butuh ayam untuk bikin ayam bakar, ayam goreng dan lain sebagainya. Itu pasti butuh. Terus kepikiran lagi, kenapa nggak jual pakan ayamnya aja sekalian gitu. Orang pasti lebih butuh lagi gitu. Terus barulah kepikiran Maggot. Seperti itu, karena memang alternatif yang bisa dikatakan tuh murah. Karena kan kalau dari peternak, secara modal tidak mahal juga. Secara modal bisa dibilang dia masih terjangkau. Soalnya kan kalau peternak itu kan memang itu kan dari pikiran aja. Iya. Belum tentu kan pikiran itu terfollow up. Nah, bisa terfollow up bagaimana ceritanya? Karena bisa teraction. Oh, bisa teraction itu karena kebetulan teman-temannya ini istilahnya. Maksudnya bisa melakukan. Tadi kan awalnya sambil ngulitin ayam, ceker gitu kan, kemudian masih dalam bayangan pikiran. Iya, terus keinget juga Pak. Jadi apa waktu itu temanku tuh ada yang udah punya Maggot juga di Bekasi, teman sekolahku, teman satu kelas waktu itu. Terus pas ngeliat gini, oh iya ini kayaknya bisa deh gitu. Terus kebetulan ketemu teman-teman yang sepikiran. Iya, masih pandemi tahun 2021 akhir. Iya, pikirannya. Kan tadi usaha mie apa kan, usaha mie itu ditinggal karena pandemi semua hancur. Kemudian kok berani lagi usaha pandemi dengan usaha tadi ini apa, seblak. Iya, karena ya udah gitu. Coba lagi gitu. Baru itu pun tidak bertahan lama, sambil mikir-mikir Maggot tadi itu ya. Iya, itu pun juga kalau saya lagi pulang ke Bekasi itu saya ngurusin jual beli mobil juga. Akhirnya sama teman-teman. Semakin dari sana yakin, oh ini baiknya usaha Maggot itu ya. Iya. Mulai tahun berapa itu? Yang Maggot ini belatungnya. Yang itu dari 14 Februari 2022 Pak. Jadi udah mau jalan 2 tahun. Oh, sudah selesai pandemi ya. Masih ya, itu kan pandemi ketiga ya, akhir-akhir lah Pak. Iya betul. Pandemi ketiga itu sudah. Betul Pak. Itu zaman-zamannya Delta, Omicron, itu zaman-zamannya itu waktu itu Pak. Omicron 2022, Delta 2021 pertengahan. Iya, pokoknya zaman-zaman Delta, Omicron kesana-sana itu waktu itu kita udah mulai bahas tentang Maggot ini. Belatung tadi. Iya. Benar-benar take actionnya? Take actionnya itu langsung benar-benar apa ya, kita langsung lihat Google Maps waktu itu. Google Maps siapa sih kira-kira yang peternakan Maggot BSF gitu. Terus kita kontak, ya udah langsung datangin gitu Pak, hari itu juga. Di mana tempatnya? Waktu itu kami belajar itu di Tajinan. Oh, dia sudah usaha belatung juga? Itu kebetulan BUMDes bentuknya Pak. Oh, terus sekarang sama usaha tempatnya di mana? Pabriknya? Di Karangploso. Ada IG-nya ada ya? Bisa lihat IG-nya? Ada. Tadi itu di Karangploso. Di Karangploso. Kenapa pilih di sana? Karena memang di sana tuh tempatnya masih banyak tanah kosong juga sih Pak. Oh, pada kalian nyari ya? Iya. Terus kebetulan dari salah satu rekan kami itu sepupunya apa ya? Mungkin saudaranya itu tinggal di sana. Terus kebetulan punya lahan yang luas. Terus sewa mahal nggak? Gratis sewanya tempat? Sewanya masih cukup terjangkau. Bayar ya? Bayar. Bukan gratis ya? Cuman yang kita kejar itu karena wah ini kanan kiri depan belakang kan sawah gitu. Iya. Jadi kalaupun ibaratnya bau ya nggak ada masalah. Tapi kan tetap pasti harus memikirkan empunya rumahnya juga. Iya Pak. betul. Iya. Oh ada rumah di situ? Ada rumahnya juga. Jadi lahannya itu bentuknya seperti persegi panjang gitu Pak. Jadi satu rumah di sini, yang kandangnya di ujung sana. Iya, itu akhirnya juga bau ya emang ya. Awalnya seperti itu kan sampai di kan sampah itu yang buat makan dia ya. Iya. Sebetulnya bau pun dia cepat hilangnya Pak. Jadi kalau misalkan Maggot itu dia makannya cepat. Jadi misalkan awal kita ngasih itu kan bau banget ya Pak ya. Itu pas mungkin 1 jam 2 jam itu juga udah hilang baunya. Cuman kalau dalam skala besar kan pasti mau nggak mau. Namanya IG-nya Ngalamagot. Iya. Ngalamagot. Silakan yang mau follow. Tapi kemudian intinya adalah tantangannya sampai di titik ini, usaha 2 tahun usahanya sudah bisa
menghasilkan pertumbuhannya gimana? Hasil dari progres daripada bisnisnya ini. Karena 2 tahun ini berarti kan paling lama daripada bisnis-bisnis yang lain ya. Tadi Iya. kuliner, F&B, sampai kemudian sebelah dan seterusnya. Ya ini yang paling lama nih. Sama mobil. Oh, jual Iya, beli mobil. jual Jual beli mobil di mobil. Malang apa di Bekasi? Saya di Cibinong sih Pak, di Oh, Bogor Cibinong sana. di Bogor Iya, sana. Ada juga. ada teman juga di sana. Oh. Jadi memang apa ya, segala jenis itu jalanin aja ibaratnya gitu. Ya bagus lah. Iya. Terus ini ya bisnisnya. Iya, ini salah satunya. Ini yang Angkot alamat. bisa guys Victorian jadi bagian ini untuk apa aja produksi ini untuk panganan burung bisa? Buat panganan burung bisa. Terus tadi buat apa lagi? Buat burung, buat ikan. Ikan biasanya kalau Emang ini kan makanan ayam juga? makanan ayam juga bisa. Bahkan apa namanya kalau di di packing gini ya? betul, ini yang kemasan 100 gram ini, Pak. Untuk ini makanan ikan ini premium grade. Iya. Itu Satu begini isi berapa? Berapa harganya? ini dari kami itu harga 25.000 Pak satunya. Iya. 100% tanpa natural, tanpa bahan kimia. Hebat kalian sudah mulai pikiran. Bagus Iya. sih, something new itu, something yang different itu memang harus. Iya. Biasanya mudah-mudahan kalau kencang. Ini pakai digital marketing juga nggak? Saya sendiri sih yang buat ini, Pak. Buat ini semua. Iya. Jadi TikTok main makanya juga nggak? saya sih memang kurang main TikTok sih. Pak. Ya kenapa? Ya kurang aja sih, Pak. Soalnya kebanyakan media sosial pusing. Karena sasaran untuk jual ini merasa kurang pas di TikTok gitu. Atau gimana? Sebetulnya Padahal enggak juga sih, tapi mungkin IG itu kan menurut saya fans, based on fans. Kalau TikTok kan based on share, spread. Tapi pengalaman kami itu juga malah banyakkan pembeli kami itu datang dari Instagram. Terutama yang partai-partai besar. Itu datangnya dari Instagram. Karena jatuhnya kita membranding ini tuh seperti portofolio. Oh. Seperti itu. Makanya tadi Makanya waktu dari Instagram ya? Iya, makanya tadi waktu off air kan saya sempat bilang kalau kami tuh bukan branding untuk jualan maggot gitu, tapi kami tuh branding untuk waste management company. Itu. Jadi kita tuh nggak jualan maggot nih, kita jual maggot. Enggak. Gitu. Lebih ke Lebih ke semi edukasi aja sih, Pak. Kayak maggot itu apa, fungsinya apa, bisa dipakai untuk walaupun apa. sebenarnya pinginnya mereka beli maggot, tapi sistemnya berarti soft selling berarti. Soft sebenarnya. selling jatuhnya, betul. Dengan soft selling metode education. Iya, ini pun juga kan kami sudah buat beberapa konten video itu alhamdulillah juga Coba banyak dong yang lihat Oh, di Reels di reel, di Reels atas. ya. Ini reelsnya kemudian diiklankan atau Oh personal enggak, pakai? ini enggak, semuanya organik semua ini Pak. Organik semua enggak? Semuanya itu di 1742 follower. Oh ini fermentasi. Saya ingin belajar kalian anak Ini- muda. Malah kalian anak muda. Di zaman anak muda nih ada TikTok. TikTok kan spread ya. Tidak best orang yang berteman sama kita aja yang bisa lihat Iya, kan TikTok. Kalau IG Betul. kan hanya bisa orang kita yang kita lihat aja, Iya. teman-teman kita based on fans kita atau follower kita. iya. Tapi kalau TikTok kan spread. Nyebar. Sebenarnya mirip-mirip sih Pak. Mirip-mirip. Dia sistem algoritmanya pun juga sebetulnya menurut saya mirip gitu. Cuman ini kan di konten ini tuh salah satu teknologi yang kami gunakan untuk mengatasi bau, Pak. Jadi kan awalnya kan apa namanya itu bisa dilihat di sana di ujung itu kan ada rumah. Nah itu yang Oke. punya rumah. Yang punya rumah di sana. Iya. Untuk mengatasi bau supaya tidak bau, kalian biang fermentasi cara bau gimana ya dan bahan-bahan. Oh. Iya. Jadi apa namanya ketika dikasih biang fermentasi seperti itu tuh maggotnya tuh jadi nggak bau sampah gitu Pak. Jadi bau seperti tape aja. Oh, yang bau ini sebenarnya maggot, bukan sampah. Sampahnya yang bau. Kan tapi kan kalau kan walaupun tadi maggot itu 1 jam 2 jam itu sudah hilang Sudah baunya. makan. Tapi kan kalau skalanya langsung besar yang dikasih kan pasti baunya, Belatung itu bau, bukannya yang bau itu sampah. yang baunya tuh sampahnya Pak. Oke, sampahnya kan. Iya, cuman Nah, terus ketika sampah diberikan ke maggot itu kan nanti 1 jam 2 jam itu baunya habis. hilang. Hilang karena dimakan sama. Iya, baunya hilang. Cuman ketika kita ngasih dalam jumlah besar itu kan pasti baunya Langsung kemana-mana. menyengat, Iya, gimana. langsung menyengat. Nah, itu. ini fungsi ini. Iya, itu fungsinya. Dia apa? Dia air itu diapain? Disiram atau diapain supaya mengurangi baunya tadi? Tadi fermentasi airnya tadi. Itu di apa namanya? Didiamkan dulu sih 2 minggu, Pak. Air itu ditaruh di Iya, terus apa sih namanya? Ini juga kami belajar sendiri, Pak. Termasuk saya sendiri juga
akhirnya dari HI saya pelajarin lagi nih, maksudnya bakteri gitu ya. iya, probiotik dan lain-lain ini, terus Siapkan kira-kira lagi bisa 3 pakai apa. butir, kemudian dituang di dalam satu air semuanya. Siapkan Iya. molasses 1 liter, ramuan rahasia. Dirahasiakan ramuannya. Kemudian campur ramuan ini sumber makan dari probiotik, ditumpang. Setelah itu dituang di air itu, diapain? Didiamkan dulu supaya nanti pas sudah mulai jadi biangnya udah berbau apa ya, berbau alkohol lah, etanol seperti itu, nanti itu berarti udah siap. Nanti tinggal paling, kalau kami sih caranya misalkan dari 1 tong yang 200 liter itu kan kami bisa buat naruh sampah itu, Pak. Itu mungkin sekitar 100-200 kilo sampah di sana. Berarti itu air tadi itu disiram di sampah. iya, tapi biangnya tuh cukup ngambil 1 cup saja. 1 cup aja. 1 cup dicampur sama air hujan. Hah? Kita mainnya rasionya 1:10, Pak. Jadi satu Satu cup cup ini sama 10 cup. sama dibandingnya kami sih biasanya Nggak- nggak ambil pusing sih, gayung. Pak. Langsung pakai Gayung, 1 ember satu gitu. ember gitu. Iya. Tuang di ember, terus siram di sampah. Iya, siram di sampah, diaduk, udah tutup lagi. Jadi biasanya kita tuh ngasih itu pas sampah baru datang. Siram di sekitaran sampah atau di sampahnya? Sampah Di jadi basah sampahnya. dong. Di Iya. sampahnya. Jadi kan di dalam tongnya itu kita tuang air itu, terus Tong diaduk. sampah itu maksudnya? Iya, diaduk, ditutup, besoknya Nggak terlalu bau ya? udah hilang baunya. Oh, begitu. Iya. Jadi baunya sama sekali nggak ada. Pelajaran baru buat kita nih, Iya. Victorian. Ya, itu dulu pelajarin semuanya yang begini-gini dipelajarin sendiri juga. Belajar dari mana? Baca buku atau internet, Google? Dulu sih AI? lebih apa ya? Lebih seringnya belajar sendiri aja sih, Pak. Iya, kayak kita Iya, ngelihat belajar sendiri ini dari tuh mana kayak nih? gini, terus kayak ngelihat juga dari orang-orang. YouTuber, iya. TikTok, YouTube, gitu kan belajarnya. Jadi risetnya tuh, sistemnya tuh kayak kita nemu apa, kita coba cocok apa enggak sama kita. Kalau enggak cocok ya berarti ini kurang gitu ibaratnya. Bisa untuk buat riset itu kan pasti baca buku atau nonton YouTube kan? Iya, Ya. Enggak, saya nanya nih. Zaman saya baca buku, Mas. betul. Zamannya Saya juga ada Gen bukunya. Z kadang buku lebih banyak di TikTok, atau di YouTube kan. YouTube, betul. Itu kalau saya dulu juga pernah punya bukunya tentang maggot ini, cuman ya mungkin bisa dikatakan Nyari-nyari. teori dan praktik kan bisa berbeda. Iya, bisa beda. Kalau YouTube kan lebih langsung kita lihat praktek. Iya. Kan ada videonya kan ya. Iya, karena memang sebetulnya ya banyak cara sih, Pak, memang untuk melakukan seperti ini. Saat ini campur-campur jadi nemukan satu. Iya, ini pun juga apa namanya, dulu itu ini kan nggak pakai apa ya bahasanya, nggak diiklankan sama sekali, Pak. Itu juga Intinya memang mau menyampaikan ini bukan iklan sama sekali, lebih banyak edukasi. iya. Jadi orang buat tertarik ya. Nah, itu kan biasanya kan kalau orang-orang kan berpikir kalau misalkan TikTok itu sama Instagram itu berbeda. Dalam artian kalau TikTok itu lebih cepat merich orang gitu, padahal Instagram pun juga bisa. Itu dulu aku pelajari sendiri juga gitu. Maksudnya caranya Tinggal bagaimana kontennya aja gitu maksudnya. kontennya, sama aku melajarin algoritmanya juga. Apa itu? Boleh dikasih tahu dong gimana? Wah, itu aku juga bingung sih cara jelasinnya juga gimana, saya juga bingung sih, Pak. Sebisanya aja ngejelasin. Karena gini, atau gini, saya mau mulai gini. Bukannya TikTok itu kan, sekali lagi saya ngulang, IG itu based on fans. Artinya kita punya follower. Contohnya, kita punya follower 2000. Ya kan, yang bisa lihat ya follower kita yang 2000. Terus yang kasih like kita paling banter ya 10-20%-nya. Ya. Iya. Kadang 30, 50, 10 atau ya mungkin paling banter 300. Iya. Raffi, saya lihat aja contoh Raffi followernya 50-an juta, hampir 60 juta sekarang, tapi yang likes kasih paling like-nya 1 juta, cuma 2 juta 1-2 juta kan Iya. gitu kan ya. Nah, Itu kan jatuhnya Tapi ke kalau- engagement. Jatuhnya itu engagement, Pak. engagement kan. Iya, betul. Tapi kalau TikTok bukannya kita walaupun cuman kadang followernya 10 atau 1000 tapi atau 100, tapi viewernya bisa sampai 1000 2000 melebihi follower. Maksud itu gimana? Kalau jujur, kalau saya pribadi memang kalau yang di sisi TikTok saya nggak bisa bicara banyak gitu, oke, karena oke. mungkin saya tidak yang terlalu terjun di dalam Oke. itu. Tapi yang saya pahami itu Instagram sama TikTok itu sebetulnya mirip-mirip saja gitu cara kerjanya. Cuman prinsip algoritmanya itu yang berbeda. Yang saya pahami seperti itu gitu loh. Jadi Yang berbeda kira-kira kayak gimana? Atau IG-nya kira-kira gambaran misalkan nih di Instagram mungkin, Mas, boleh minta tolong yang ini reelsnya nih tadi, yang paling banyak views itu kan dulu followers kami itu nggak sampai 1742 seperti ini, Pak. Oke.
Jadi dulu itu waktu kami buat konten itu tuh followersnya baru 110 apa? 10, oke. Iya. Turun Di ke bawah bagian terus? reels. Ini yang ada orang tengah-tengah ini, Mas. Oh ini. Iya. Itu yang likes 5.000. Oke. Karena juga lagi-lagi edukasi ya. Iya. Di kampungku ada teknologi yang namanya masker. Oke. Iya, itu awalnya ya memang begitu sih, memang kalau orang-orang yang apa ya, mungkin bahasa kasarnya mereka belum mengetahui gitu, maksudnya kan Intinya baru- adalah kontennya. Iya. Isi konten itu mau kemana gitu yang akan Iya. membuat orang jadi like ya. Iya, sebetulnya benar juga sih Pak, engagement itu. Engagement Jadi ya. sebenarnya kami bisa buat konten seperti itu karena ya kami ngikutin dari followers juga. Jadi kami ajak ngobrol juga followersnya seperti apa, maunya dibuatkan konten apa gitu. Terus ini kan salah satu, seperti ini Pak biangnya. Oh, biang Kalau ya. sudah jadi. Oke. Iya. Nah itu apa sih namanya ketika apa ya, kita tahu oh followers tuh maunya ini gitu, terus kami buatkan gitu. Kan hitungannya kami menjawab ke apa ya, mungkin bahasanya keraguan mereka gitu, keingintahuannya gitu kan. Karena kayak mikirnya kan ini kan bau gitu, kenapa nggak pakai masker gitu. Padahal sejujurnya kalau mau pakai masker 3 lapis 5 lapis pun juga bau-bau tetap juga. bau. Iya. Iya. Memang begitu, Memang cuman begitu. apa namanya, kami menggunakan caranya itu untuk Edukasi. menghilangkan baunya ini, kita pakai fermentasi tadi. Oke, intinya konteks konten daripada ngalam magot ini, pelajaran yang saya ambil adalah tidak hanya di situ ngejual atau terlalu hard selling, tapi lebih banyak Iya. soft selling ya. Justru dengan soft selling itu orang jadi melihat IG-nya Mas Hafiz ya, timnya Iya. ini ya, dengan berikan edukasi orang jadi teredukasi, akhirnya mau ngeklik atau engagement terjadi. Iya. Karena sebetulnya Kalau cuma jualan ini beli nih, orang ngerasa apa sih gitu ya. iya. Offline aja kalau orang terlalu jualan kan juga terlalu hard selling, juga terlalu Iya. apa sih ya. Karena Iya, mungkin benar, kalau benar. saya boleh bicara secara gamblang gitu mungkin ya Pak. Itu apa ya? Karena dari awal yang saya pahami itu Magot itu apa ya? Produk yang orang tuh butuh gitu Pak. Orang butuhnya dalam kuantiti yang besar gitu biasanya kan. Seperti itu. Jadi Hasil dalam artian tuh kayak kalau F&B mungkin kalau aku dulu pernah jalankan itu oke, kalau misalkan kami mau coba iklankan hard selling terus-terusan karena kami ya namanya F&B kan pasti harus jualan Iya. gitu. Dengan kalau Magot itu kayak ya udah kita ajarin aja orang-orang gitu ibaratnya, toh nanti juga siapa Karena tahu juga ini datang sendiri orang gitu. juga belum tentu juga tahu yang banyak. Iya. F&B orang udah pada tahu, mau ngajarin mereka udah bisa nyari sendiri kan gitu. Iya betul. Jadi kalau Magot satu yang memang agak unik sih usaha ini. Iya, karena dulu memang juga sempat ramai lagi karena pandemi Pak. Memang pandemi itu gara-gara orang banyak di rumah, dulu kan juga banyak yang hidroponik. Oh iya, Iya, hidroponik hidroponik bisa, iya, terus ibaratnya kayak nyari kegiatan untuk di rumah. yang di gitu, rumah Pak. aja. Iya, Iya, benar. tuh. Oke, lumayan sih insight-nya. Buat teman-teman Victorian yang muda-muda nih gimana, Mas? Sebenarnya sudah bisa kita dapat insight sih dari sisi Iya. tadi terakhir ini kita bahas masalah IG dan seterusnya. Thank you, saya dapat masukan ya. Tergantung juga konten ya inti. Kalau saya nangkep konten sih yang mempengaruhi algoritma juga. Iya. Sebetulnya masih ada beberapa lagi sih memang. Apa salah satunya lagi? Iya, apa tentang apa Pak misalkan? Ya tadi yang beberapa lagi apa nih, masalah tentang konten Ya, atau apa masalah ya? IG tadi? Kalau ditanya masalah bisnis tuh sebenarnya ya lucu-lucu gitu, cerita-cerita tentang yang sedang dijalani ataupun yang udah kemarin-kemarin. Yang sudah jalan dan kemarin-kemarin sempat di titik terbawah nggak? Oh iya sempat. Berapa kali dan sering atau malah? Sudah sampai ya udahlah ibaratnya gitu. Iya, sempat Ya udah, jenuh. gitu. Ya udah. Jenuh kerja wajar. aja kantoran, nggak mikirin bisnis deh. Iya, karena kalau saya boleh jujur, terutama mungkin kalau orang yang punya usaha setelah lulus kuliah itu kan berarti kan sudah lepas dari tanggung jawab apapun gitu berarti Pak. Kalau memang belum menghasilkan itu lebih maaf gitu Pak, lebih terasa seperti pengangguran dibanding kerja. Itu yang kenyataan pahit yang harus dialami sama orang merintis itu seperti itu memang. Mentalnya itu ya. Iya. Terus Ya mungkin gimana ya? Ya ngadepin itu gimana? kalau saya sih sebenarnya Karena sudah punya prinsip dalam jiwa itu yang membuat kuat sampai. iya, sebetulnya harus tahu tujuannya kita mau usaha tuh mau buat apa gitu loh. Cuman kalau menurutku kalau misalkan
orang mau punya usaha cuma karena mau kaya itu menurutku salah sih. Bukan salah sih, tapi kurang tepat. Karena Ya, kan itu pasti kenapa? ya namanya bisnis itu kan pasti akan menghasilkan kekayaan yang lebih dibanding orang yang Kantor mungkin biasa kantor ya. biasa. Kalau Mungkin saja gitu ibaratnya Pak. Tapi kan ibaratnya ya bisnis itu kan unlimited apa ya, potensinya tuh penghasilan. unlimited itu untuk berhasil, tapi juga ada infinite potential to failure juga. To failure ya. Iya, jadi memang bener-bener apa ya, itu sih Kalinya berhasil. iya. Iya. Kayak Kalau katanya Robert Kiyosaki itu ada 4 kuadran yang sering sudah baca, sudah tahu mungkin ya. kuadran. Kuadran 4 kuadran. Robert Kiyosaki ada 4 Iya, kuadran. saya tahunya Sin Kostan. Itu kan kuadran juga itu. Iya, 4 kuadran gitu. Employee, self-employed, Mm-mm. business person atau business owner, investor. Iya. Kalau investor kan sudah tahapan kita duit bekerja untuk kita, Iya, ya kan. Tapi sebelum dapat duit bekerja untuk kita kan kita harus punya duit dulu nih. harus punya duit dulu, Nah, betul. untuk bisa mencapai punya Iya. duit yang banyak, untuk bisa duit bekerja untuk kita itu kan harus duitnya banyak. Iya, betul. Punya duit dan duitnya harus banyak. Iya. Contoh, kita deposit. Nggak ada depositonya cuma 200.000 kan. Deposito kan di atas ratusan juta. Iya. Itu kan duit banyak. Naruh miliaran duduk diam, bunganya 1 bulan walaupun kecil, tapi kalau semakin banyak duit yang kita taruh kan produk yang paling, sebenarnya ini tidak literasi keuangan yang tidak terlalu ini sih. Sorry, saya agak sedikit ini ya nyampaikan bahwa Boleh. kalau kita naruh duit yang paling aman aja, maksudnya yang paling sebenarnya tidak bagus kalau bicara investasi yang sifatnya produktif ya. Tapi kita ambil contoh yang itu aja, deposito aja, duduk diam udah tiap bulan kan udah Menghasilkan, tapi ya Hasil mungkin kan? cuma 0,3, 0,5%. Ya, walaupun tapi kan Iya. 1 M mungkin 0,3, kalau berapa mm Tetap besar Tetap besar. nominalnya, iya. dan bisa hampir UMR kan jatuhnya Iya, per betul. bulan gitu. Artinya, tapi untuk mencapai ke sana paling Itu kan cepat harus- menurut Masnya, Mas Hafiz, jadi apa? Ini kita tidak mengabaikan pekerjaan loh ya, Iya. tapi ibaratnya lebih cepat nyampainya di mana, Mas Hafiz? Jadi apa nih sebaiknya kalau kita bisa punya duit, atau bahasa simpel gini, untuk bisa punya duit 1 M paling cepat, kalau paling lebih cepat sampai itu sebagai apa kalau Menurut saya sih bisnis, Pak. Nah, Iya. ya Karena udah. memang ya udah seperti itu Ya gitu. udah Ya. itu. Tapi memang harus digarisbawahi Ya lagi, ada infinite potential to Yes, success sama pasti infinite dong. potential to failure. Pasti dong. Itu seperti itu. Ya, Karena dulu juga saya sempat apa ya, Pak? Sempat ini employee business owner. main-mainkan money glitch gitu, Pak. Apa tuh? Jadi kayak apa namanya, dulu saya misalkan punya uang 10 juta, saya belikan emas, terus emasnya saya gadai, hasil gadainya saya buat usahanya itu buat bayar emas. Jadi dari 10 juta saya punya emas, saya punya ini. Udah punya pikiran kayak gitu ya? Dari dulu sih sebetulnya. Udah kepikiran aja dulu di bank. Udah Iya. 2 tahun udah keren nih. Iya, Belajar juga literasi keuangan. saya analisis fiskal saya juga bisa. Jadi apa namanya, analisis trading itu pun juga saya bisa. Teknikal itu saya bisa. Ya nggak jago sih, tapi ya apa, fundamentalnya saya bisa gitu ibaratnya. Kalau fiskal pajak. Kalau fiskal iya, pajak itu wah itu saya pusing ya. Nggak selesai. Ya ini kurang lebih Mas. Employee kalau kita jadian cuma pegawai, tentu untuk cari 1 M bisa, tapi lama. Iya. Kalau agak lumayan cepat ya, walaupun lama bisa lama juga, tapi lumayan cepat kalau pas berhasil ya business owner. Iya. Karena memang sebetulnya saya kagum sih Pak sama Atau Kota juga Malang. self-employed paling tidak. Iya, self employed itu juga bisa. Contoh YouTuber. Iya. Kalau dibayar sama YouTube gitu. Dan followernya udah banyak, subscribernya Mas. Iya, minimal 200.000 nanti bisa dapat silver Amin. play button gitu kan. Terima kasih doanya. Kita anggap itu doa buat kami. Iya. Ya itu dulu juga apa namanya, ya bener-bener apa ya, bahasa kasarnya mungkin no brainer gitu Pak. Kayak waktu pandemi ngapain ya gitu. Pas mau buka usaha, beli emas dulu. Gak kepingin kerja ikut orang, Terus kenapa? Gimana ya? Gimana ya, aduh. Kalau ditanya kayak gitu, sebenarnya kalau Emang jiwanya ada saya pernah tahu anak muda yang dia tipenya, dia jawab simpel, dia ya aku nggak mau suka disuruh-suruh, kalau aku nyuruh ya nggak apa-apa. saya sebenarnya Bukan tipenya itu. Enggak juga sih Pak. Mau disuruh juga mau. Disuruh juga oke, Oke. tapi kalau saya disuruh untuk nyuruh orang tuh saya malah juga nggak enakan sebenarnya. Nah, terus kenapa nggak pingin kantoran? Masih bertahan di bisnis, apalagi pas pandemi kemarin.
Ya karena pilihan aja sih jatuhnya Pak. Oh, itu Iya dia, pilihan Bang. aja itu. Moderat, jawabnya diplomat Karena banget. saya Diplomasi. sebenarnya kagum sama Kota Malang sih sebetulnya Pak. Jadi yang saya pahami dari Kota Malang tuh ya dari dulu awalnya juga sama seperti orang kebanyakan apa Iya sih, orang merantau kota yang orang datang merantau kemudian menetap itu Malang, Bandung, Jogja, ya Jogja. gitu, iya. Apa namanya pas dulu tuh mikirnya ya udah cepat lulus terus nanti balik ke Jakarta, balik ke Bekasi kerja di sana kan awalnya juga mikir gitu. Terus lama-lama pas ngeliat gini, ih enak ya di Malang gitu ternyata. Terus yang aku sadari itu Enak apa ya? kotanya apa ceweknya? Kotanya dong. Udah ketawa. Kotanya dong. Iya. Ketawa. Karena yang Hah? ini mungkin dari Jadi gue jadi hasil tangkapan saya gitu. Serius pertanyaan sebelum saya motong dulu, punya Iya. cewek belum di Malang? Waduh. Nantilah itu, Pak. Lanjut. Iya, jadi apa namanya waktu tadi sampai mana ya? Waktu saya ngelihat Malang, ini mungkin dari hasil cocok. yang pandangan Enak ya, saya ya. gitu. Apa ya? Malang tuh kotanya kecil, kotanya sejuk, enak gitu. Dan maaf gitu, mungkin UMR-nya tidak setinggi Jakarta, tidak setinggi daerah lain, tapi orang sini tuh kaya gitu. Itu yang saya pahami tuh begitu. Kayak ini orang-orang sini tuh kok bisa kaya tuh gimana gitu. Kok tahu? Yang mana? Contohnya siapa yang kaya yang pernah tahu? Mungkin kalau Tetangga atau misalkan kos, Juragan 99 dan lain-lain Oh. itu kan udah terlalu besar gitu Pak. Cuman misalkan kayak setiap kali saya misalkan jalan-jalan ngelihat kemana gitu, itu minimal tuh mobil-mobil bagus tuh Mobil, banyak. apa Iya. gitu ya, oke. Jadi kayak mikir orang-orang sini tuh kaya gitu. Padahal bahasa kasarnya mungkin UMR nggak setinggi di daerah Bekasi, lain iya. gitu. Iya. Gimana ya caranya? Terus pas saya sadari ternyata memang ya usaha gitu. Kalau misalkan mau cepat mencapai itu ibaratnya. Usaha sama Iya. di sini biaya ibarat makan aja Life masih lebih spending-nya murah murah. daripada Betul. lebih murah daripada di Bekasi rasanya. Iya, Iya, benar ya? Jadi kayak apa ya, money paradox gitu loh Pak. Kalau Nah. misalkan di Jakarta punya uang 10 juta mungkin kerasanya kepepet gitu. Kalau mungkin saya kurang tahu. Kalau Iya. dikonversikan Iya, kalau juga dikonversikan gitu. jatuhnya juga hampir mirip. Iya, cuman mungkin punya uang 10 juta di Malang atau di Kediri mungkin ya bahasanya itu wah udah sangat berkelimpahan wow. sekali gitu. Makan yang 10.000 masih ada mah. Iya. Di Jakarta mana ada? Iya. Iya kan ya? Kalau Jakarta pun kalau ada juga kita mikir-mikir Iya, lagi Pak. mikir. Bener nih gitu. Iya. Iya benar. Bukannya gimana-gimana Iya, tapi iya, iya. iya. Terus Gitu. terus. Oh, gitu ya. Jadi Iya. betah lah di sini. Betul. Jadi memang ya memang kerasan sih jatuhnya kalau orang sini bilang. Kayaknya Iya. udah saya curiga nih kalau Sampan juga betah nih karena nih. Iya. Oke. Enak sih memang di Tapi Malang. udah lulus ya kuliahnya. Alhamdulillah sudah. Dan sekarang fight. Jadi orang tua nggak suruh balik nih. Udah pasrah aja anaknya fight di Malang. Ya bisa dibilang apa ya, yang penting aku masih ingat sama keluarga juga. Jadi kalau misalkan lagi liburan nanti mungkin akhir tahun aku Iya, juga pulang. balik sana. Iya. Soalnya juga ya Tapi ini bisnis sudah lumayan menjanjikan. Sudah menjanjikan apa ini akan bakal terus berjalan sebetulnya keinginannya? apa ya, Atau mau dikembangkan lagi? Ada planning expand? ada pasti kalau planning expand ada. Ini kan juga apa namanya, alhamdulillah ini kan ada lini bisnis baru. Ini kan kita rencana mau ngekspor sebuah produk. Oh, ada rencana produk Iya, baru mau lagi. jadi ini eksportir. Jadi kita buat badan hukum. Oh, PT ya. PT. Produk ini atau ada produk yang berbeda? Ada lagi beda lagi. Rambah lagi. Pupuk sama minyak atsiri. Oh, Itu minyak atsiri rencananya. itu dari Essential oil. essential. Oh. Mm-mm. Iya, Ini tapi unik bisnisnya ya. iya, tapi ini masih baru banget sih Pak. Jadi Iya. memang masih belum sebesar Ya, ngalah magot semua ini dari satu, masih nol banget, 2 iya. 0 lah. Iya. Tapi nanti untuk jadi ke sana. Kalau sudah jadi 10 katanya juga kalau adalah suara. Untuk jadi 1 dan 10 itu memang darah-darah. Tapi kalau sudah 10 ke 10 100 itu enteng berarti. atau sudah 100 maksudnya 10 ibarat 100 ya. Pokoknya sudah di titik sempurna, maksudnya lumayan sempurna. Mau Mau ibarat aja ini gampang. ngomong kasar ya, mau usaha apa tuh mau apa aja dunia bisa digoyang ya sana. Iya. Kayak Gitu. Joe Soros ya udah punya duit banyak gitu ya, mau apa aja ya Iya. bisa gitu. Modal udah gitu ya. Terus Oke. Ada mungkin yang mau disampaikan buat anak-anak muda, teman-teman di luar sana? Sebenarnya gimana ya? Kalau misalkan orang-orang tuh nanya jadi pengusaha tuh susah atau gampang sih gitu. Enggak susah. Susah banget. Enggak susah banget. Susah Gitu. banget. Iya, makanya tadi aku sempat bilang kalau misalkan usaha belum menghasilkan tuh at some point pasti akan berasa ini tuh sebenarnya aku tuh usaha atau
aku kerja atau dikerjain sih, kan kadang-kadang kita bakal berpikir seperti itu gitu. Itu yang akan jadi apa ya, pergolakan juga pastinya Pak. Jadi apa ya, menurutku tuh ya semua orang tuh bisa buka usaha, tapi nggak semua orang tuh bisa jadi pengusaha. Karena jatuhnya Yes. kayak menurutku tuh bukan hal yang bisa di-inherit gitu, kemampuan seperti ini. Tapi memang Hmm. udah mentalitas orang aja sih jatuhnya. Iya, Iya, terus juga pengalaman, mungkin sedikit sharing pengalaman. Kan selama ini saya seringnya lebih ke kongsi sama teman-teman Iya, iya. gitu. Eh, rekan kerja yang rekan bisnis yang menurutku bagus itu yang pantang menyerah sama pintar, itu udah kombinasi yang udah serem banget itu, Pak. Pantang menyerah dan pintar itu udah serem banget itu, Pak. Dapat kayak gitu tuh udah serem banget, benar. Saya setuju Iya. dengan kata-kata. Benar, benar. Setuju. Bener-bener wah itu iya. Karena di sini bukan hanya butuh pintar doang. Iya, tapi pantang menyerah. Pantang menyerah itu paling penting. Iya. Berani itu. Iya. Makanya ada orang bilang orang sukses itu kadang-kadang dulunya nakal ya. Iya enggak? Iya. Iya benar ya. Iya. Sebenarnya bukan nakalnya tapi beraninya itu ya. Beraninya jatuhnya, betul. Jatuhnya beraninya itu sebenarnya Iya. yang buat dia nakal. Kalau dia nggak berani nggak mungkin nakal dia kan gitu. Gitu sih, iya. Iya. Makanya ketika dia bisnis dia sukses karena dia terlalu berani mencoba, Mm-mm. berani melakukan walaupun salah gitu ya. Iya. Itu mungkin maksudnya. Jadi saya setuju, pantang menyerah. Kerasa sih di titik aku kayak gini bener. Iya. Karena saya pun juga pernah Ngalamin ngerasain- ya. ngalamin sendiri gitu, Nangis, nggak enak. ngalamin ya pasti. Wah, Duduk udah di kamar pusing nih. sendirian, sedih. Ya gitu Iya, ya. dulu juga ngalamin. sampai ngalamin apa namanya, ini makan apa beli bensin ya, makan apa beli bensin ya gitu. Oh, ngalamin itu ya. Iya, jadi kalau beli bensin ya nggak makan, kalau beli makan ya nggak Ada beli bensin. ngalamin nggak? Ini Muslim kan? Hafiz ya. Iya. Pernah ngalamin? Ini makan apa naruh di pas sholat Jumat, makan apa taruh di kotak amal ya? Makan apa kotak amal ya? Wah, Pernah ngalamin kalau nggak? itu saya nggak Ngalamin. pernah sih kepikiran. Nggak pernah. Iya, soalnya ya alhamdulillahnya mungkin ya kita sama-sama tahu lah Pak, kalau sholat Jumatan kan biasanya ada juga konsumsinya gitu. Oh iya. 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 Itu mah zaman sekarang ya. Zaman sekarang dulu zaman dulu nggak ada Pak. Iya. Dulu nggak, zaman saya nggak ada kuliah. Saya 96. Oh. Dia ada di titik di mana saya pernah punya uang sangu. Kan kadang-kadang sehari itu sangu ada sangunya gitu ya. Iya. Itu di titik di mana ini nanti buat makan siang atau saya harus ke amal ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillah. Tapi Iya. ada aja keajaiban Iya sih memang itu Ada unik aja. sih memang. gitu. Tapi sekarang oh iya benar, setiap kalau Jumatan Ada iya ya ada konsumsinya. makan siangnya ya Iya, sekarang. nggak semua masjid, tapi bukan berarti ini negatif gitu Pak. Iya. Benar. Cuman kan kalau buat orang yang butuh ya monggo gitu ibaratnya, Yes, silakan yes. gitu, nggak apa-apa. benar. Iya. Ya itu. Ya, dan bisa melewati. Itu apa yang membuat sampean bisa melewati ketika berada di titik nadir, titik bawah? Boleh di-share ke teman-teman. Sorry karena banyak anak muda. Ya Iya. tidak banyak, satu dua akhir-akhir ini banyak yang sudah menjas dirinya sendiri, dia sakit ini sampai ada yang kemarin di jembatan Suhat berapa bulan Iya. yang lalu ya. Apa yang membuat sampean harus kemudian sampai hari ini ya melewati titik ketika berada di bawah sampai bisa melewati. Makanya bahasa sampai muncul itu pantang menyerah. Iya. Mendapat kongsian yang pintar dan pantang menyerah itu sebuah Udah dahsyat, kombinasi luar yang biasa dahsyat. banget itu. Saya bisa merasakan kata-kata itu. Iya. Dan sampean sudah melalui proses Alhamdulillah. ngalamin kayak gitu tuh. Terasa memang. Ya kalau saya sih sebetulnya lihat lagi ke tujuan akhirnya mau jadi apa. Iya, saya sih sebetulnya tujuannya sebenarnya simpel sih Pak. Saya nggak ingin jadi orang terkaya di Indonesia, enggak. Saya nggak ngejar ke arah sana. Cuman harapannya nanti kalau misalkan saya udah punya keluarga, udah punya anak, ketika papa-papa Mereka yang butuh lain berangkat kerja ya saya masih bisa di rumah gitu, masih bisa main sama anaknya. Saya mikirnya cuma sih itu aja sih. Sesimpel itu ya. Boleh ambisi tapi tidak ambisius. Iya. Boleh ekspektasi tidak over expectation. Kalau over expectation sehingga kalau tidak terjadi benar-benar stres gitu kan. Iya. Mungkin maksudnya sampai Iya, karena memang kan biasanya pasti mungkin kalau ini cerita tentang masa lalu gitu, ibaratnya ya saya bisa cerita sedikit kalau apa ya, pasti kan setiap anak itu ingin ada at some point pasti ingin mematahkan rantai setan keluarganya gitu. Keluarga. Pasti ada gitu. Iya. Kalau Baik. saya mungkin yang paling simpel itu ayah saya juga seorang wira swasta gitu, tapi mungkin waktu saya kecil ini beliau ini lagi sibuk-sibuknya, jadi nggak main sama saya gitu.
Iya, jadi saya pikir ini banyak keresahan anak muda ya. iya, jadi mungkin apa ya bahasanya, kan saya ini anak pertama. Saya ini juga cowok sendiri. Adik saya 3 itu perempuan semua. Iya, jadi saya tumbuh itu di lingkungan adik-adik saya yang perempuan, sedangkan mereka kan bertiga ya udah sendirian gitu. Ibaratnya ya udah yang cewek main sama cewek gitu. Saya kan sendirian. Alone nih rasanya. Iya, dulu sih saya sempat kesal juga dengan beliau gitu. Kayak kenapa sih gitu, ibaratnya kerja mulu ibaratnya. Sekarang saya paham gitu, kayak oh oke, memang apa yang dilakukan untuk keluarga memang. Dan saya merespek, saya menghormati keputusan beliau. Cuman pas saya coba evaluasi, oh saya juga bisa nih ibaratnya berarti jadi seperti beliau. Jadi Tapi dengan juga. Dengan cara ibaratnya ya saya harus lebih awal lagi startnya. Jadi ibaratnya ketika masih belum berkeluarga ya saya ya nggak apa-apa lah, ibaratnya bahasa kasarnya kalau kerja 26 jam sehari juga ya udah gitu. Pundi-pundi makan masih free kan begitu ya. Iya. Gitu. Jadi apa ya mungkin itu sih. Jadi ibaratnya oh saya startnya lebih awal gitu. Bahasanya kayak ngabisin jatah gagal juga sih jatuhnya. Ngabisin jatah gagal dulu. Iya. Ini kata-katanya motivasi sini salah satunya Pak Dahlan Iskan, habisin jatah gagal musuh. Iya kan? Habis itu gitu. Baru bisa berbagi waktu. Businessman yang family businessman gitu maksudnya ya. Lebih businessman tapi untuk keluarga. Banyak waktu juga untuk keluarga gitu. Iya. Good Mas. Good luck. Cuma ke arah sana aja sih sebenarnya. Tapi biasanya kalau gitu yang nggak terlalu ini nih biasanya dikasih limpahan banget nih. Amin. Oke, good luck Mas Hafiz. Siap. Terima kasih. Ada caption mungkin lagi terakhir ini sudah apa nih caption? Kata-kata biasa anak muda caption di IG atau apa kata-kata hari ini. Aduh. Mas Hafiz gitu. Enggak ada, mungkin bisa dari. Enggak dong, saya hostnya dong. Wah, saya nggak tahu. Atau aja ada pengalaman hidupnya apa? Atau sharing-sharing buat kita terakhir. Paling yang tadi sih Pak, kalau misalkan mau jadi pengusaha ya harus tahu dulu tujuan akhirnya mau jadi apa. Tuh kebanyakan ekspektasi. Iya. Jadi ibaratnya dari general dulu nanti baru di breakdown. Iya. Oh saya tujuan akhir mau pensiun umur 45 misalkan, udah nggak ngurusin tentang apa-apa lagi, udah financially stable dan lain-lain. Nanti bisa di breakdown. Kira-kira bagaimana caranya mencapai itu. Jadi ya harapannya sih nanti untuk teman-teman yang mau punya usaha juga ke depannya apa ya? Ketika mungkin mereka sedang merasa di bawah gitu kan, karena pasti kan kalau usaha itu 3 tahun pertama itu ada istilahnya valley of death, lembah kematian, karena 95% itu pasti akan hancur di sana gitu. Nah pasti di saat-saat down ini kan sulit gitu Pak. Betul. Ya seenggaknya kita punya pegangan, punya prinsip juga gitu, kayak oh tujuan akhirku ini ingin ke sana gitu, ya berarti dengan jalan yang aku tempuh ini harus bisa kan kayak gitu. Iya. Struggle. Mentality jatuhnya. Iya. Ini ambil kata-kata dipetik, diambil, dipotong nih. Keren. Thank you. Siap. Sekali lagi terima kasih Mas Hafiz atas kehadiran dan berkenan hadir dan sharing-sharing sama kita. Siap. Kita doakan Mas Hafiz sukses terus. Amin. 10 tahun kalau kesini lagi sudah beda nih. Amin. Progres naiknya. Amin. Pastinya udah menikah dong. Pastinya udah menikah. Good luck sekali lagi yang semuanya yang terbaik buat Mas Hafiz. Amin. Bisnisnya lancar terus. Amin. Thank you teman-teman Victorian Podcast. Salam luar biasa dan sehat selalu. Thank you.